Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan pernah takut kita nggak ketemu jodoh kita. Allah berfirman wa khalaqnakum azwaja. Ya, kita diciptakan Allah berpasang-pasangan. Setiap kita pasti punya jodohnya. Ada yang jodohnya datang dari sesama negeri kita. Bahkan ada yang dapat jodoh orang luar negeri. Ya, saya punya sahabat nih, Kiai Haji Ahmad Soleh. Ya, beliau adalah seorang pemuda Indonesia yang punya kesempatan menikah dengan wanita Tunisia. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar, Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Gimana ceritanya Ustaz bisa dapat jodoh orang Tunisia? Orang Sulawesi, Bugis dapat orang Tunisia. Ya sebenarnya setiap orang memiliki kisahnya masing-masing kan. Dan kalau kisah perjalanan tanda kutip kisah cinta seseorang itu kalau nggak ada kerikil yang dilalui kurang berkesan gitu perjalanannya Tad. Nah saya termasuk yang melewati perjalanan panjang dalam penantian menunggu jodoh saya itu Tad. Jadi kami sekampus saya sama istri itu kenalan pertama kali tahun 2015. Itu pertama perkenalan itu bulan April. Akhirnya saya serius dengan istri saya sebelum Desember, November lah 2015 di tahun yang sama setelah perkenalan pertama. Nah singkat cerita saat itu posisi saya status masih sebagai mahasiswa. Jadi seseorang mahasiswa dari negeri nan jauh, orang Makassar gitu kan, istilahnya bercita-cita ingin menikahi orang luar negeri yang masih berstatus sebagai mahasiswa kayaknya hampir mustahil. Tapi ya selalu dikatakan bahwasanya ketika Allah sudah berkehendak apapun yang terjadi, idza arada syai'an yaqula lahu kun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka dalam perjalanannya alhamdulillah karena motivasi saya saat itu ingin menikah, maka setelah saya selesai S2 pada 2016 akhir, saya daftarlah di Kemlu dan diterima alhamdulillah kerja di kedutaan. Nah singkat cerita, mungkin di sesi yang lain bisa kita perpanjang, tapi untuk sesi ini sekedar prolog. Setelah 2015 bertemu dan menyatakan siap serius, dia minta izin ke orang tuanya dan pada saat itu orang tuanya belum menyetujui. Akhirnya orang tuanya menyetujui itu pada tahun 2021. Jadi sekitar 5 tahun lebih masa penantian. Ya singkat ceritanya 2021 pada bulan Juni kami nikah. Masya Allah. Itu seusia atau gimana Zat? Enggak. Saya saat itu sudah proses penulisan tesis. 2016 istri saya baru masuk S1. Ya Allah. Beda ada sekitar 5 tahun. 5 tahun, Masya Allah. Apa Zat? Hambatan komunikasi kebudayaan, pernah nggak ribut gitu dalam rumah tangga dengan orang Tunisia ini? Sejauh ini dari sisi bahasa alhamdulillah karena saya 13 tahun di Tunis jadi kurang lebih sangat memahami bahasa dan budaya orang sana. Cuma kendalanya ketika saya bawa istri saya ke Indonesia, dia yang belum bisa untuk berbaur, belum bisa memahami budaya kita orang Indonesia. Ya yang namanya rumah tangga bukan cuman beda negara atau beda bahasa dan budaya, sesama anak bangsa saja, satu agama, satu bahasa itu sering terjadi gesek-gesekan. Jadi sesuatu yang sangat lumrah terjadi dalam hubungan rumah tangga. Jadi saat tips nih yang pengen punya istri wanita Tunisia, apa tuh saat tipsnya? Ya tipsnya yang pertama harus ke Tunis dulu kan. Oh harus ke Tunisia. Iya. Karena untuk mengetahui sesuatu kan dalam mahfuzat bahasa Arab itu kan jarrib wala takun arifan. Ya dicoba artinya dicoba makanannya ya kan, manisan-manisan Tunisia kayak gimana kan. Ada makanan khas namanya kuskus kan. Nah, kalau kita sudah menikmati budayanya, makanannya dengan sendirinya akan jatuh cinta dengan ya, kurang lebih seperti itu kan. Tips ya. Sekarang terakhir nih tips kuliah di Tunisia saat gimana yang menonton mungkin mau kuliah di Tunisia. Ya alhamdulillah sekitar 4 tahun terakhir ini Tunisia saat ini udah mulai sangat dilirik sama para pelajar kita yang alumni-alumni pesantren yang mau melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Nah ada 2 metode. Metode pertama biasanya PPI Persatuan Pelajar Indonesia
dalam hal ini kerjasama dengan kedutaan itu menjaring, melakukan tes biasanya via online, wawancara dengan para calon peserta. Nah, karena KBRI kita mendapat kuota per tahun untuk dapat beasiswa dari pemerintah Tunisia. Kalau nggak salah tahun lalu itu sekitar 50 orang. Nah, terus jalur kedua, dan ini yang saat ini banyak yang dilakukan oleh pesantren-pesantren. Jadi Zetuna dalam hal ini kampus kami membuka peluang lebar-lebar kepada seluruh pesantren Indonesia yang ingin melakukan kerjasama MOU. Jadi, dan itu saat beasiswa ya, gratis. Biasanya kalau jalur MOU setengah yang gratis, setengah yang berbayar. Jadi subsidi silang. Iya. Tapi saat ini kebanyakan pesantren kita yang ada di Indonesia banyak melakukan MOU dengan kampus Universitas Zetuna. Wah, siap, jazakallah khair. Terima kasih Ustaz ya. Iya, jazakumullah khair. Jangan takut nggak punya jodoh. Jodoh akan datang tepat waktu. Yang penting jangan pacaran, jangan mendahului pernikahan dengan maksiat. Pernikahan yang diawali dengan maksiat biasanya mendatangkan prahara, bukan bahagia.